Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada malaikat Malik untuk menjaga neraka. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Malik tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan selalu menjalankan perintahnya. Lantas, seperti apa sosok malaikat Malik sang penjaga neraka? Bagaimana malaikat Malik memperlakukan penghuni neraka? Siapa penghuni neraka yang bikin bingung malaikat Malik? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Seperti apa sosok malaikat Malik? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada malaikat Malik untuk menjaga pintu neraka. Memang tidak ada dari kita yang mau masuk neraka. Akan tetapi, pengetahuan tentang malaikat penjaga neraka tentu penting. Terlebih karena umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada malaikat-malaikat. Malaikat Malik yang bertugas sebagai penjaga neraka banyak disebutkan dalam literatur Islam, di mana malaikat Malik disebut memiliki tangan dan kaki yang sejumlah dengan penghuni neraka. Malaikat Malik juga bisa merantai setiap orang yang diinginkannya dan kemudian membelenggunya. Malaikat Malik dikenal sebagai malaikat yang sama sekali tidak pernah tersenyum, selain wajahnya yang sangar dan seram. Karena menunjukkan kemarahan, malaikat Malik tidak mengenal kompromi. Malaikat Malik mempunyai malaikat-malaikat yang membantunya dalam menyiksa orang-orang kafir. Malaikat pembantu itu disebut malaikat Zabaniyah. Adapun jumlah malaikat Zabaniyah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31. Pakar hadis Al-Baihaqi mengatakan di dalam kitab Al-Ba'ats wa Al-Nusyur, sebagian besar ahli tafsir menyatakan malaikat Zabaniyah jumlahnya 19 termasuk malaikat Malik. Sedangkan pendapat lain menyebut jumlah 19 itu belum termasuk malaikat Malik. Dari sekian banyak wujud, sifat, dan tugas malaikat, malaikat Malik adalah yang paling mengerikan. Begitu seram dan mengerikannya, siksa neraka yang penjaganya jauh lebih menyeramkan dari siksaan yang ada di neraka. Lalu bagaimana perlakuan malaikat Malik kepada penghuni neraka? Neraka terdiri atas tingkatan-tingkatan. Dalam setiap tingkatan ada malaikat penjaga. Malaikat-malaikat penjaga neraka ini digambarkan sangat kasar. Gambaran tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Neraka Jahanam juga dijaga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penghuni Jahanam memohon-mohon kepada para malaikat penjaga agar diberi keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari." Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepadamu Rasul-Rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan
Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu. Dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Al-Quran, Surah Al-Mu'min ayat 49 hingga 50. Ada banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas sebagai penarik kekang neraka jahanam. Sebelum manusia disiksa, jahanam telah menampakkan diri kepada calon penghuninya. Dalam menampakkan jahanam tersebut, diketahuilah bahwa jahanam punya 70.000 kekang. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang jahanam ketika itu dalam keadaan memiliki 70.000 kekang. Setiap kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Malaikat Malik yang merupakan pemimpin para malaikat bertugas menyiksa orang-orang kafir di neraka. Kitab suci Al-Quran mengabadikan percakapan malaikat Malik dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Al-Quran, Surah Zukhruf ayat 77. Kaum muslimin yang masuk neraka disebabkan karena dosa-dosanya. Ketika proses penyiksaan berlangsung, diutuslah kepada mereka malaikat-malaikat yang mencari orang tersebut di neraka. Siapa penghuni neraka yang bikin bingung malaikat Malik? Kita tahu bahwa orang yang berdosa tentu akan masuk neraka. Salah satu dosa yang membuat orang masuk neraka karena kafir. Manusia yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala digiring ke neraka. Wajah mereka hitam pekat, matanya melotot, mulutnya dikunci. Tatkala mereka sampai di pintu neraka, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah dengan membawa belenggu dan rantai. Rantai itu diletakkan di mulut orang kafir, lalu dikeluarkan dari duburnya. Kemudian, tangan kirinya dibelenggu ke lehernya, sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya, lalu dicabut dari antara kedua bahunya. Mereka diikat dengan rantai yang digandengkan dengan setan dalam satu rantai. Selanjutnya, penghuni neraka diseret. Mereka terus dipukuli oleh malaikat dengan gada besi yang sejenis palu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika orang kafir hendak keluar dari neraka, maka para malaikat mengembalikan mereka ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka ini yang dulu pernah kamu dustakan. Fatimah radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para malaikat itu menggiring umatku ke neraka. Dengan wajahnya tetap putih, mata mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci. Mereka juga tidak digandengkan dengan setan. Rantai dan belenggunya tidak diletakkan di atas mereka. Fatimah lantas bertanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu menuntun umat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adapun orang tua dan anak muda, maka keduanya dipegang dengan jenggotnya. Sedangkan perempuan akan dipegang gulungan rambutnya dan ubun-ubunnya. Maka banyak orang yang beruban dari umatku yang dicabut ubannya, lalu dituntun ke neraka. Ia terus menjerit-jerit, aduh, masa mudaku, aduh, kelemahanku. Banyak dari kalangan umatku yang ditarik jenggotnya, kemudian dituntun ke neraka. Mereka menjerit-jerit, aduh, rasa maluku, aduh, sehingga umatku itu sampai di tempat malaikat Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, ia bertanya kepada malaikat yang membawa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa mereka? Aku belum pernah melihat orang celaka yang sangat mengherankan ini. Wajah mereka tidak hitam, sedangkan letak rantai dan belenggu di lehernya. Malaikat yang membawa menjawab, kami diperintahkan mendatangkan mereka dalam keadaan seperti ini. Malaikat Malik lalu bertanya kepada mereka, wahai orang yang celaka, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman, penghuni neraka yang membuat malaikat Malik bingung. Ternyata umat Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita telah diberi teladan agar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksa neraka? Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.